Kalau nanti komunis menguasai Indonesia lagi, pertama kali yang akan dihancurkan adalah monumen Lubang Buaya. Pertanyaan saya, Pak, kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, pernahkah Sinta Miranda ini ditangkap oleh aparat? Tidak pernah. Pernahkah Dr. Ripka Ciptaning ketika mengatakan, bahkan bikin buku, aku bangga jadi anak PKI, bikin buku lagi, anak PKI masuk parlemen, bahkan jadi ketua komisi 9 DPR pusat, ketika dia mengatakan bahwa 15 juta kader komunis Indonesia akan bangkit, pernahkah dia ditangkap oleh aparat? Tidak pernah. Karena mereka sudah berkuasa sekarang ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya pasca peristiwa G30 SPKI, ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Jadi saya di Malang punya pengajian rutin di markas Angkatan Darat. Jadi jamaah saya banyak prajurit sampai perwira. Makanya ketika ada reuni jenderal-jenderal Angkatan Darat di Malang, saya diminta untuk menyampaikan, mempresentasikan tentang pergerakan Syiah. Jadi TNI menyatakan, Mbak, ini jenderal-jenderal itu. Jadi benar-benar Syiah dan komunis di Indonesia itu sekarang sudah jadi satu, Mbak. Bahkan sudah masuk pemerintahan. Ini makanya ini kewaspadaan umat harusnya. Jadi kalau ini melawan lupa, kita harus ingat sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, kita akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Jadi detik-detik bergeraknya pasukan Cakrabirawa menembus gelap malam di Jakarta di bawah komando Letkol Untung dan Sam Kamaruzzaman, dan sepengetahuan, tentunya sepengetahuan DNID. Bermula pertemuan di Sungai Angsa Cina antara DNID dengan Mao Zedong tanggal 4 Agustus 1965. DNID ragu menghadapi jenderal-jenderal Angkatan Darat. Akhirnya Mao Zedong berkata di depan DNID, saya sudah membunuh lebih dari 200 orang jenderal untuk revolusi kebudayaan 1949. Hal inilah yang memantapkan hati DNID untuk melakukan pembersihan para dewan jenderal di bawah komando Dewan Revolusi. Jadi pemberontakan PKI Madiun tahun 48 Musso ini mentornya adalah Stalin, tokoh komunis di Uni Soviet. Pemberontakan PKI 65 di NID ini diarahkan oleh mentornya adalah maestro komunis Cina Mao Zedong. Sejak 11 Maret 2018, Xi Jinping yang sekarang penguasa Cina, Partai Komunis Cina, Xi Jinping, dia ini adalah Mao generasi ketiga, telah benar-benar menjadikan Indonesia sebagai target koloni Cina dengan program One Belt One Road. Makanya Panglima TNI yang dulu, yaitu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, ketika di TV One acara ILC, Indonesia bagian timur itu sudah pengendalian Amerika, Indonesia bagian barat itu sudah pengendalian Cina dengan program One Belt One Road. Ini bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang bagaimana pergerakan komunis sekarang di Indonesia, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah? Jadi pergerakan strategi perjuangan PKI di Indonesia itu didukung oleh kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda, dan Komisi Sentral PKI dengan dukungan lembaga-lembaga LSM dalam negeri dan luar negeri. Dan akhirnya perjuangan tokoh-tokoh PKI tua berhasil memperjuangkan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan target 2019 mereka 4 kelompok ini akan berjuang tahun ini, 2019 ini, ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Oleh karena itu kenapa Panglima TNI yang dulu, yaitu Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio, setelah beliau pensiun kemarin tanggal 6 Juli 2019, berarti berapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, beliau memberikan statement, saya tidak melakukan, beliau mengatakan saya tidak provokasi, tidak.
Pancasila ini mau diganti dengan ideologi komunis oleh kekuatan Cina yang sekarang mencengkeram Indonesia. Bahkan beliau sudah memberikan statement yang notok, sudah tidak ada kata-kata yang lain. Benteng terakhir NKRI ini adalah umat Islam. Itu sudah. Ini pernyataan langsung mantan Panglima TNI Jenderal Gatot. Benteng terakhir NKRI ini adalah umat Islam. Ini harapan untuk menyelamatkan negara ini. Umat Islam itu harapan terakhir sudah itu. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba Bapak lihat, ini tokoh tua PKI luar biasa, agresif sekali. Bejo Untung dengan dukungan Partai Komunis Cina dan konglomerat Cina. Bahkan dia sampai kemarin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersama seorang guru doktor di Universitas Negeri Jakarta, dia sampai memberikan statement apa Pak? Ganti TNI itu dengan Menwa, ganti TNI itu dengan Pramuka. Ini kan pelecehan Pak. Sudah berani seperti itu. Pertanyaannya, apakah dia ini bersama seorang doktor di Universitas Negeri Jakarta ditangkap oleh aparat? Tidak. Ini kan pelecehan Pak. Sampai akhirnya ketika saya memberikan pengajian di Markas Angkatan Darat di Rampal, saya tanya, apa respon TNI? Apa jawabannya Pak? Ustadz, kalau kami melakukan perlawanan terhadap mereka ini, hari ini juga kami dipecat, kata. Astagfirullah. Ini akhirnya TNI waktu itu saya dapat dari Korem, hanya menghadapi orang-orang ini hanya memberikan video saja, bantahan. Jadi dia minta TNI ganti Pramuka saja, TNI ganti Menwa saja. Jadi benar-benar TNI dilemahkan. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba Pak, ini Pak yang pakai kacamata ini Bejo Untung, ini kader-kadernya Bejo Untung. Coba, ini simbol PKI yang baru. Ini Pak kodenya. Jadi kodenya seperti ini. Ini kode PKI baru 6, 5. Coba Bapak Ibu lihat, perhatikan yang pakai kacamata ini. Sudah sampai ke istana. Bahkan sudah foto bersama dengan Kapolri. Ini Kapolrinya sebelah sini. Luar biasa Pak, agresif mereka. Bahkan kalau dulu ada BTN BTI Barisan Tani Indonesia, sekarang ini Rukun Tani Nasional, sudah melaksanakan ulang tahun se-Indonesia. Di mana? Tanggal 16 Januari 2016 di Gereja Yakoma DGI, Dewan Gereja Indonesia, Jalan Cempaka Timur 1626 Jakarta. Bahkan bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Belanda memanfaatkan isu PKI di Indonesia ini. Artinya apa Pak? Ternyata Belanda ini belum ridho melepaskan Indonesia. Akhirnya tanggal 10 April 2015 Belanda melakukan seminar internasional tentang HAM. Di balik sejarah itu, tidak tanggung-tanggung, promotornya adalah mantan Presiden IMF JP Prok. Sehingga tokoh-tokoh komunis tua diundang ke Belanda, diajak untuk artinya Belanda siap membela PKI untuk menggugat pemerintah Republik Indonesia ini. Akhirnya Indonesia ditekan
dari dunia internasional tentang HAM. Jadi dirubah faktanya. Kalau yang kita lihat korban kejahatan keganasan PKI itu kan umat Islam dan TNI, ya kan Pak? Ya kan, itu korban. Nah sekarang enggak, dirubah. PKI korban daripada umat Islam dan TNI katanya. Dirubah sejarahnya. Hasil dari seminar internasional tentang HAM di Belanda. Akhirnya Indonesia ditekan. Akhirnya undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, undang-undang KKR, akhirnya pemerintah Republik Indonesia mensahkan tanggal 21 April 2015. Bahkan Indonesia mengadakan simposium PKI di Hotel Arya Duta Jakarta sebelah Patung Tani itu. Jadi ditekan Pak. Jadi umat Islam dan TNI dituduh melanggar HAM, padahal yang melanggar HAM itu komunis. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu kader Presiden Soekarno, yaitu namanya Sujarno. Jadi Sujarno ini ketika masih muda dikirim oleh Presiden Soekarno di Jerman untuk belajar ideologi Marxisme komunisme. Nggak taunya jadi Pak orang ini. Bulan Desember 2015, kader Presiden Soekarno Sujarno ini melakukan konferensi pertama komunis internasional sedunia, diadakan di Kedubes Vietnam, Athena, Yunani. Makanya jangan kaget, Indonesia kerjasama dengan Vietnam. Ini jadi konferensi komunis internasional dilakukan oleh kader Presiden Soekarno yang dulu pernah disekolahkan di Jerman untuk menguasai ideologi Marxisme komunis Jerman, partai kiri Jerman. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, satu-satunya yang paling tegas untuk menghadapi komunis yaitu Menteri Pertahanan Jenderal Ryamizat Ryakudu. Jadi kata beliau, kita patut curiga, yang bilang PKI tidak ada, mungkin dia komunis, kata beliau. Kalau ada orang mengatakan PKI tidak ada, kata Jenderal Ryamizat Ryakudu, berarti dia komunis. Cita-cita mendirikan negara komunis Indonesia 1926 gagal, 1948 gagal, 1965 gagal, 1998 hampir berhasil. Pak, Bu, itu saya punya datanya. Mulai tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, hampir mirip dengan strategi komunis di Indonesia, yaitu perebutan wakil presiden. Tapi alhamdulillah Pak Harto waktu pulang dari haji di pesawat Garuda itu sampai beliau memberikan statement, walaupun jenderal tak gebuk, ya kan? Itu Pak, hampir saja tahun 98 itu. Akhirnya mereka melakukan strategi bumi hangus. Terjadilah peristiwa Mei 98, chaos di Jakarta. Ini hampir berhasil. 2019 tahun ini belum tercapai, sudah ketahuan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita baru tahu ternyata hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu menyebutkan ada 3 hambatan Cina untuk menguasai Indonesia, untuk penetrasi Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66, kemudian Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Ini yang menjadi penghambat Cina untuk intervensi ke Indonesia. Kemudian yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis masih kuat. Yang ketiga, sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia juga masih kuat. Ternyata Pak, hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986, dari 3 hambatan ini menurut Partai Komunis Cina yang bisa dijebol, poin ketiga, umat Islam. Bagaimana caranya? Pakai strategi adu domba, satu diangkat, satu diinjak. Bagaimana ngangkatnya? Pakai min amplopi bin fulus,
Berapa pendanaannya Pak? 20 triliun. DP-nya 1,5 triliun. Diadu domba umat Islam ini. Makanya MH Ainun Najib dari Jombang berteriak, wahai umat Islam Indonesia, hati-hati, hati-hati, kita mau diadu domba antar sesama kaum muslimin. Kemudian yang diinjak pakai strategi apa? Stigma Islam radikal. Gerakan demonologi Islam memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan. Jadi Islam radikal itu hanya hantu yang sengaja diciptakan untuk menempatkan umat Islam menjadi musuh. Sampai Direktur Deradikalisasi Profesor Irfan Idris menyatakan, kalau kita punya anak kandung, anak kita sendiri, kita ajari ngaji, kita ajari sholat, masuk kategori Islam radikal. Bahkan yang dikasih DP 1,5 triliun tadi, yang disiapkan 20 triliun, langsung konvensi pers. Ciri Islam teroris yang pertama, senang sholat tahajud. Bapak senang sholat tahajud, masuk kategori Islam teroris. Ciri yang kedua, kata beliau, ini masuk viral Pak di media di Jawa itu, viral. Ciri yang kedua, senang menghafal Al-Quran. Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, wahidnya ulama dikriminalisasi, bahkan dibenturkan ormas Islam dengan ormas yang lain. Bahkan Ustadz Abdul Somad, ya kan, dibenturkan dengan Parisada Hindu di Bali. Ini kerja-kerja komunis. Bahkan sekarang Ustadz Abdul Somad juga jadi target. Tidak hanya itu, 41 masjid BUMN langsung diumumkan, 41 masjid BUMN radikal. Apa tolak ukurnya? Jadi ciri masjid radikal itu banyak jamaahnya, itu tolak ukurnya. Sehingga 41 masjid BUMN itu kan makmur Pak, masjid-masjid BUMN di Jakarta itu langsung masuk dikategorikan, langsung diumumkan 41 masjid BUMN radikal. Jadi ciri masjid yang the best menurut mereka itu kalau imam makmum cuma 2 orang, itu ciri masjid yang the best. Makanya ada program volume adzan harus dikecilkan. Itu tahap pertama. Habis itu tahap kedua, jamaah harus dikurangi. Tahap ketiga, loudspeaker turun ke bawah. Tahap keempat, masjid harus dikunci. Astagfirullah. Sudah direncanakan. Jadi saya ingat apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW 1441 tahun yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku antada alaikumul ummamu min kulli ufukin. Hampir-hampir kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, saling ngajak-ngajak untuk menyerang kalian, min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada al-akalatu ala qas'atiha. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit? Apakah kami ini minoritas ya Rasulullah? La, tidak. Bala antum yauma idin kathir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak kata Rasulullah. Walakinnakum kutha'un ka kutha'it tair. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu kan tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diumbang-ambingkan. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau ulama hadis, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ketika menafsirkan hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini warning, peringatan dari Rasulullah, jangan sampai umat Islam itu kualitasnya seperti buih. Nah, kalau umat Islam itu seperti kualitasnya seperti buih, Rasulullah mengabarkan, Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Walayakdifanallah fi qulubikum al-wahan, dan Allah akan mencampakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian.
Ya Rasulullah, wa mal wahan, apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah Pak. Jadi kita itu, kata Rasulullah, seperti makanan ala qas'atiha, di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini sudah terjadi di Indonesia, peringatan Rasulullah ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, jenderal-jenderal purnawirawan angkatan darat dan tokoh-tokoh ulama kumpul di Jalan Keramat Raya 45, yaitu kantornya Bapak Muhammad Natsir, pencetus NKRI, yaitu dimotori oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Sanagri. Akhirnya dibuatlah seminar simposium nasional tandingan di Balai Kartini, yang membuka, waktu itu saya dapat undangan lewat WhatsApp, tidak ada dari pemerintah, tidak taunya H-1 dari pemerintah hadir untuk membuka. Siapa? Jenderal Riyamizat Riyakudu membuka acara simposium tandingan, simposium nasional mengamankan Pancasila dari ideologi komunis, tanggal 1 sampai 2 Juni di Balai Kartini, Jakarta. Yang diminta untuk memberikan presentasi, yaitu yang pertama Pak Sayyidi Mansuryo Hadiprojo, Habib Muhammad Rizik Syihab, mantan Wakil Presiden Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, ada Profesor Sri Edi Swasono, diminta untuk memberikan presentasi pada saat simposium nasional. Dan acara itu dibuka oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Ini, jadi ketika Habib Rizik memberikan presentasi, ada 30 indikasi kebangkitan PKI pasca 98. Itu jenderal-jenderal itu kaget. 30 indikasi itu nyata, fakta, diungkap oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Sebuah konspirasi antara mafia Taifan, apa mafia Taifan itu, 9 naga, dan Partai Komunis Cina. Ini sebuah konspirasi jahat yang ingin mencengkram Indonesia, dibongkar pada acara ini. Bahkan sampai ancamannya apa, Pak? Itu saya dapat info langsung dari TNI Angkatan Darat. Upaya pembunuhan terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab itu 11 kali. Upaya beliau mau dibunuh sudah 11 kali perencanaannya, gagal. Terakhir pakai sniper. Kan beliau setelah sholat subuh berjamaah di masjid, pulang masuk rumah pribadi, mau dimasuk di, beliau berzikir dan baca kitab, ditembak Pak dari kejauhan pakai alat peredam. Alhamdulillah, qadarullah, meleset, pecah kacanya. Akhirnya beberapa tokoh-tokoh intelijen di Indonesia minta Habib Rizik dan keluarganya segera terbang ke Saudi Arabia sampai hari ini, karena beliau aset umat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang gagal mengkriminalisasi Habib Rizik, sekarang yang ditarget adalah Ustadz Abdus Somad, level kedua. Ini bapak-bapak, makanya saya ingat ketika Rasulullah, sahabat Rasulullah tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya ketika hidup di dunia? Kata Rasulullah, al-anbiya, para nabi. Setelah itu wahai Rasulullah, as-salihun, orang-orang soleh, ulama, Pak. Berat ujiannya, berat ujian. Setelah itu wahai Rasulullah, amthalu minan nas, di bawahnya, di bawah. Makanya Pak, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita punya keyakinan, wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Insya Allah Pak, kita yakin wa manasru illa min indillah, kemenangan itu datangnya dari Allah. Bahkan Allah tegaskan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami, kata Allah, memenangkan, membela golongan mukmin. Insya Allah ini sebuah kepastian. Tapi insya Allah ketika kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum,
Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan kamu. Nah sekarang bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita perbuat untuk Indonesia ini? Rasulullah memberikan arahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullah fi hadhil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah akan menurunkan pertolongan di tengah-tengah umat ini lewat orang-orang yang dhaif. Kenapa? Kata Rasulullah, di sana ada power, ada al-quwah, ada kekuatan. Kenapa? Bidakwatihim, doa-doa mereka mudah diijabahi oleh Allah. Wassolatihim, solat-solat mereka. Wa ikhlasihim, keikhlasan mereka. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Nah kira-kira apa Pak? Seperti tadi lewat lembaga Indonesia. Ayo kita berikan empati kepada mereka. Insya Allah doa-doa mereka tidak ada hijab. Mudah-mudahan dari doa-doa kaum muslimin yang ada di bumi Syam, mudah-mudahan doa-doa kaum muslimin yang ada di bumi Suriah, insya Allah itu akan bisa menjadi menurunkan pertolongan Allah ke Indonesia ini. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni. Barang siapa yang bangun pagi hari tidak peduli terhadap problem umat, Rasulullah menegaskan falaysa minni, mereka bukan golonganku. Alangkah ruginya kita hidup sekali di dunia tidak dimasukkan golongan Rasulullah. Oleh karena itu lewat lembaga Indonesia, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ayo, kalau kita pagi ini belum bawa mal-mal kita, bisa ditransfer lewat rekening Indonesia. Karena apa? Insya Allah ini ikhtiar kita supaya pertolongan Allah segera diturunkan untuk Indonesia ke depan ini. Itu ikhtiar kita. Di samping kita berjuang tetap istiqamah, berjuang untuk menegakkan al-haq dan berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Karena waktunya terbatas, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, saya akhiri sekian dulu. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah kita pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita untuk berhati-hati untuk menyikapi situasi dan perkembangan di negeri kita terutama. Terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara, menjaga dan memberikan kekuatan untuk menyampaikan kebenaran dan hak di seluruh umat Islam Indonesia. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.